Perkenalkan, nama saya Yosua Palandi. Saya akan membawakan mata kuliah Internet of Things. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mungkin lebih baik jika kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan Internet of Things. Internet of Things merupakan suatu konsep di mana benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor, software, dengan tujuan untuk menghubungkan, berkomunikasi, mengendalikan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Perangkat IoT telah menjadi komponen yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sudah mengenal istilah-istilah berikut ini, ada smart home, ada wearables, autonomous vehicles, smart cities, dan yang lainnya. Kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama misalnya smart home. Nah, kita bisa lihat sebuah rumah yang perangkatnya dipenuhi dengan alat-alat elektronik, misalnya televisi. Nah, kita bisa mengontrol televisi, AC, kita bisa mengontrol AC, lampu, dan lain-lain. Yang semua itu memudahkan penghuni rumah untuk mengontrol peralatan-peralatan yang ada di dalam rumah. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Wearable devices. Yang ini mungkin sering kita jumpai, bahkan kita sudah mengenakannya, smartwatch. Ya, saya yakin banyak di antara kita yang sudah menggunakan perangkat ini. Perangkat pintar ini bisa berfungsi banyak, mulai dari terhubung dengan gadget yang kita miliki. Kemudian kita akan lihat berikutnya juga tentang autonomous vehicles. Nah, ini juga sudah mulai sering kita dengar, ada mobil yang jalan sendiri, istilahnya begitu ya, self-driving. Nah, mobil pintar ini juga dilengkapi dengan banyak peralatan. Ya. Salah satunya mungkin adalah ini, GPS yang bisa kita lihat di sini, atau juga sensor-sensor lain yang ditanamkan dalam kendaraan ini. Smart cities. Nah, sebetulnya di Indonesia ini sudah ada 100 kota yang sudah bisa kita sebut sebagai smart city. Namun menurut berita, kota Bandung adalah yang terbaik. Ya, penerapan teknologi IoT di kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya ini adalah sistem IoT. Kita bisa melihatnya berdasarkan 4 komponen, di mana di dalamnya itu ada sensor, connectivity, data processing, dan user interface. 4 komponen ini yang menentukan sebuah sistem IoT berjalan, atau sebuah sistem bisa dikatakan sebagai sistem IoT. Yang pertama adalah sensor. Nah, ini saya ambil sebuah contoh mobil, ya, di mana mobil-mobil sekarang ini mempunyai banyak sensor yang tertanam di dalamnya. Saya ambil satu contoh saja, misalnya untuk kamera di dalam mobil yang untuk melihat posisi kita pada waktu mundur barangkali. Dan tentunya masih banyak sensor lain yang tertanam dalam sebuah mobil pintar. Berikutnya tentang connectivity. Nah, ini harus ada connectivity supaya dari sensor tersebut bisa diambil datanya, karena kalau tidak terkoneksi itu akan berhenti di sensor tersebut. Datanya tidak bisa
terkirimkan. Jadi ini adalah bagian penting dari sistem IoT. Ya, intinya ada konektivitas dari sebuah perangkat ke perangkat yang lain melalui jaringan internet. Berikutnya data processing. Nah, tentu sebuah data itu akan berguna jika dipakai oleh user, dan sebelum diterima oleh user, data itu harus diproses lebih dahulu sehingga data itu akan mempunyai arti. Secara singkat seperti itu, kita akan lihat berikutnya, yaitu user interface. Nah, jadi untuk diterima oleh user, ya, maka harus ada user interface-nya. Sehingga data yang mulai dari sensor tadi itu terkoneksi, kemudian diproses, bisa sampai ke user. Contoh lain mungkin untuk memperjelas saja, nah, perangkat IoT yang ada di dalam rumah. Nah, ini saya coba menyusunnya seperti ini. Jadi ada perangkat IoT yang dipakai untuk memeriksa apakah ada pencuri di rumah. Nah, ini pasti akan menggunakan computer vision. Di situ kita membutuhkan sensor. Berikutnya, hasil yang berupa rekaman dikirim ke cloud. Pada waktu pengiriman, inilah terjadi connectivity. Kemudian diproses di cloud, sehingga terjadi data processing. Yang terakhir, nah, jika ada notifikasi yang muncul, ya, atau terdeteksi, sensor ini terdeteksi ada orang, maka user akan mendapatkan peringatan. Nah, ini membutuhkan user interface. Nah, mata kuliah kita ini akan memberikan pengalaman belajar tentang bagaimana memahami kasus, menganalisis, dan membangun proyek IoT. Yang kita pelajari, ada poin-poin yang tertulis di sini. Dari awal perkuliahan hingga akhir kita akan mempelajari tentang konsep IoT, kemudian M2M to IoT. Kita juga akan belajar tentang market perspective, kemudian architectural overview, IoT technology fundamentals, IoT architecture, real world design constraints, asset management, industrial automation, smart grid, commercial building automation, smart cities, dan yang terakhir participatory sensing. Nah, seluruh materi ini akan kita pelajari dalam satu semester. Diharapkan mahasiswa nanti di akhir perkuliahan dapat menyelesaikan kasus-kasus di dunia nyata dengan membangun proyek IoT melalui tugas proyek di akhir semester. Untuk perkuliahannya, kita akan melakukan nanti dengan beberapa model, ada ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Ditambah dengan yang tadi di akhir perkuliahan, bahwa mahasiswa wajib menyelesaikan sebuah proyek, menulis laporan, dan mempresentasikannya. Buku-buku yang tertulis di sini adalah buku-buku wajib dan penunjang. Jadi setiap materi yang ada atau yang disampaikan dalam perkuliahan ini dapat dilihat dari buku ini. Buku pertama, From Machine to Machine to the Internet of Things, Introduction to a New Age of Intelligence. Ini buku ini diterbitkan tahun 2014. Ya, silakan browsing dan mencari buku ini. Juga buku penunjangnya, Designing the Internet of Things,
tahun 2014 bukunya, dan Building Arduino Projects for the Internet of Things, Experiments with Real World Applications. Ini buku tahun 2016. Silakan browsing juga, jika bisa di-download silakan di-download. Buku-buku ini akan membantu kita memahami setiap materi yang akan kita pelajari di semester ini. Untuk mempermudah kita berkomunikasi, saya akan siapkan grup WhatsApp. Ya, silakan Anda bergabung di grup ini, sehingga setiap pertanyaan-pertanyaan dapat didiskusikan di grup WhatsApp ini. Baik, sementara itu dulu kita akan melanjutkan dengan materi yang pertama.